Masyarakat Muslim di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa mengenal dua kali Lebaran di bulan Syawal, yakni Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Ketupat. Jika Idul Fitri diperingati pada tanggal 1 Syawal setiap tahunnya, maka Lebaran Ketupat diperingati pada tanggal 8 Syawal atau 1 minggu setelah Lebaran Idul Fitri. Jika dilihat dari sejarahnya, sejumlah sumber menyebutkan tradisi Lebaran Ketupat sudah ada sejak zaman Wali Songo. Adalah Sunan Kalijaga, salah satu bagian dari Wali Songo, yang menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa dengan mempopulerkan Lebaran Kupat, atau yang dikenal juga sebagai Lebaran Ketupat. Sunan Kalijaga saat itu membawa ajaran puasa 6 hari di bulan Syawal yang memang diajarkan untuk umat Muslim. Hal ini sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala seperti puasa selama setahun penuh." Hari Muslim. Atas dasar itulah, Sunan Kalijaga memperkenalkan puasa Syawal yang bisa dimulai tanggal 2-7 Syawal atau selama 6 hari berturut-turut. Kemudian pada 8 Syawal orang-orang kembali merayakan Lebaran yang disebut sebagai Lebaran Ketupat. Sebenarnya dalam istilah Jawa aslinya, Sunan Kalijaga menyebut Hari Raya Idul Fitri dengan Bodo Lebaran, dan menyebut Lebaran Ketupat dengan Bodo Kupat. Istilah Hari Raya yang disebut dengan Bodo tersebut diambil dari bahasa Arab dari kata Bada, berarti telah usai. Artinya adalah hari raya setelah melaksanakan puasa Ramadan, yang disebut dengan Bodo Lebaran. Bodo Lebaran dimulai dengan prosesi salat Idul Fitri 1 Syawal lalu dilanjutkan dengan tradisi silaturahim saling berkunjung dan saling memaafkan kepada sesama Muslim. Sedangkan, Bodo Kupat, atau yang disebut juga Lebaran Ketupat, dimulai setelah seminggu dirayakannya Hari Raya Idul Fitri, atau Bodo Lebaran, yang sebelumnya dianjurkan untuk melakukan puasa selama 6 hari sebagaimana keterangan hadis di atas. Lalu sebagai penanda, Bodo Kupat, atau Lebaran Ketupat, masyarakat Muslim Jawa biasanya membuat masakan ketupat, yakni sejenis makanan yang terbuat dari beras yang dimasukkan dalam anyaman daun muda pohon kelapa, janur, berbentuk kantong persegi 4, yang kemudian dimasak dengan direbus. Biasanya setelah ketupat masak, lalu disajikan dengan diberi lauk pauk beragam, seperti ikan, telur, daging ayam serta diberi kuah bersantan. Masakan itu kemudian dibagi-bagikan kepada tetangga, kerabat keluarga terdekat serta orang yang lebih tua sebagai perlambang kasih sayang dan diharapkan dapat mempererat tali silaturahim. Dalam tradisi Jawa sebuah nama itu pasti mengandung arti yang dalam, termasuk kata kupat, atau yang dikenal juga dengan ketupat. Istilah kupat merupakan singkatan dari kata ngaku lepat, mengakui kesalahan, dan dari kata laku papat, 4 tindakan. Prosesi ngaku lepat diimplementasikan biasanya dengan tradisi sungkeman, yaitu seorang anak bersimpuh memohon maaf di hadapan orang tuanya. Dari tradisi itu kita diajarkan supaya menghormati orang yang lebih tua dan memohon maaf, serta meminta bimbingan serta ridhonya, karena yang tua dianggap lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan. Begitu juga sebaliknya, yang tua akan mengasihi dan membimbing yang lebih muda. Simbol tradisi sungkeman atau meminta maaf itu berupa kupat atau ketupat. Sebab saat kita berkunjung ke rumah kerabat, maka biasanya akan diberi suguhan berupa ketupat dan diminta untuk dicicipi atau dimakan. Apabila ketupat itu dimakan, maka secara otomatis pintu maaf telah dibuka dan segala kesalahan serta kehilafan yang pernah terjadi antar keduanya akan terhapus. Jika dilihat dari bahan pembuatan kupat, maka juga ada makna filosofis tersendiri. Misalnya, kenapa harus dibungkus dengan janur, yaitu sebutan dari daun muda pohon kelapa. Dalam istilah Jawa, janur mempunyai arti tersendiri yang mana asli kata tersebut terambil dari bahasa Arab berupa ja'anur, telah datang cahaya. Selain itu, bentuk fisik kupat yang berupa segi 4 adalah ibarat hati manusia. Saat orang sudah mengakui kesalahan, maka hatinya seperti kupat yang dibelah, isinya putih bersih. Hati yang kembali suci tanpa iri, dengki dan kotoran-kotoran lain hia, karena telah terbungkus oleh janur, yang merefleksikan cahaya, sebagaimana asli katanya, ja'anur, telah datang cahaya. Kemudian untuk istilah kupat, yang merupakan singkatan dari laku papat, Sunan Kalijaga menjelaskannya dengan menggunakan 4 kata atau istilah yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa, yakni lebaran, luberan, leburan, dan laburan.
Jika digali lebih dalam, maka akan ditemukan bahwa Lebaran berarti akhir atau usainya waktu bulan puasa Ramadan dan telah siap menyongsong Hari Raya Idul Fitri, kembali suci. Lalu, luberan bermakna melebur atau melimpah seperti air yang tumpah karena sudah terisi penuh. Pesan moral, luberan adalah membudayakan diri agar senang berbagi kepada orang lain yang tidak mampu dengan membayar zakat yang diwajibkan. Karena hakikat zakat itu sendiri adalah hak orang miskin yang harus diberikan, dan dengan zakat itu harta yang dimiliki menjadi tersucikan. Sedangkan, leburan bermakna habis atau menyatu. Artinya momen lebaran itu adalah untuk melebur dosa terhadap satu dengan yang lainnya dengan cara meminta maaf dan memberi maaf, sehingga dosa kita dengan sesama bisa terhapuskan. Terakhir, laburan, dari kata labur atau kapur. Kapur merupakan zat pewarna berwarna putih yang bisa digunakan untuk menjernihkan benda cair. Dari laburan ini bisa dipahami bahwa dalam momen tersebut seorang muslim harus bisa kembali jernih nan putih layaknya kapur yang menjadi simbol supaya manusia bisa menjaga kesucian lahir dan batinnya.